pemerintahan darurat Indonesia. Prof. Muftial terkait dengan pembangunan jalan desa sejahtera begitu ya. Ya. Nah, ini bagaimana sih programnya nantinya akan dijalankan di seluruh desa kabupaten Banten kah atau bagaimana? Oke, program Bang Andra ini adalah program yang kami tawarkan terkait dengan infrastruktur kepada masyarakat waktu kami kampanye. Bang Andra ini adalah akronim dari Bangun Jalan Desa Sejahtera. Ini sesuai dengan Astacita ke-6 Bapak Prabowo, membangun mulai dari bawah atau mulai dari desa. Jadi ini adalah dalam rangka untuk membangun konektivitas ya di Provinsi Banten. Kita sadar, kita ketahui bahwa 80% wilayah Banten adalah pedesaan. Dan pedesaan ini adalah desa-desa yang produktif, sehingga perlu disupport dengan infrastruktur yang berkualitas. Nah, program Bang Andra ini akan menyasar jalan-jalan desa, jalan-jalan poros desa dalam menunjang aktivitas masyarakat supaya lebih produktif dan kemudian menuju arah sejahtera. Ya, Bang Andra, ini kan jalan desa ini kewenangannya desa, bahkan ada Betul. juga kewenangannya kota dan kabupaten gitu. Betul. Nah, ini bagaimana cara gubernur sendiri mengambil alih ini? Jadi sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, kami punya tugas untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pelayanan dasar kepada masyarakat. Nah, ada beberapa pola dan kemudian regulasi yang telah kami siapkan. Pertama adalah terkait dengan pergub konektivitas. Jadi pergub konektivitas, bagaimana membangun konektivitas terkait dengan infrastruktur, terkait dengan pendidikan, terkait dengan pertanian, terkait dengan kesehatan dan sebagainya. Dan kemudian nanti akan diperkuat di RPJMD. Rencananya akan dimulai di desa mana, kabupaten mana, kota mana? Ada beberapa desa yang setelah saya kunjungi dan memang kondisi jalannya perlu ditangani, dan insya Allah dalam waktu dekat akan segera dimulai. Bisa disebut sedikit? Ya nanti nanti kita sebut ya. Oke, siap. Ya. Soal pemutihan PKB. Oke. Ini akan dimulai sampai 30 Juni begitu ya. Oke, alhamdulillah saya telah mengeluarkan keputusan gubernur terkait dengan pemutihan tunggakan pajak dan denda tunggakan pajak terhadap pajak kendaraan bermotor warga Banten ya, dengan cukup membayar atau melaksanakan kewajibannya untuk membayar di tahun 2025 ini. Kenapa hal ini kita lakukan? Karena kita pernah mengalami satu cobaan COVID, di mana saat itu ekonomi kita mengalami kendala dan masyarakat kita juga banyak mengalami kendala, sehingga banyak yang menunggak pajak. Nah, saat mereka ingin melakukan pembayaran, mereka harus membayar pajak tahun-tahun sebelumnya, dan sehingga akhirnya menumpuk. Dari 5,3 juta kendaraan bermotor yang ada di Provinsi Banten, diperkirakan 2,3 jutanya itu menunggak, sehingga potensi pendapatan asli daerah menjadi kecil. Nah, saya bersama dengan Pak Wakil Gubernur mengeluarkan kebijakan untuk menghapus tunggakannya dan dendanya, sehingga sampai dengan hari ini sejak diberlakukan sudah hampir 300.000 kendaraan bermotor yang mengikuti proses pemutihan ini, dan kami akan evaluasi apakah waktunya akan diperpanjang, tapi sementara ini kami akan melakukan evaluasi dulu. Dimulai dari 10 April sampai saat ini sudah berapa PAD yang didapatkan? Yang pasti ada peningkatan ya, tapi target kami sebenarnya bukan kepada peningkatannya, tapi target kami adalah kepada pemutihannya atau cleansing datanya, sehingga potensi pendapatan asli daerah kita untuk tahun 2026 itu bisa lebih presisi kita menganggarkannya nanti. Lebih bertubuh begitu ya? Ya, lebih presisi ya, lebih presisi. Jadi anggaran itu akan lebih realistis gitu penentuannya. Oke. Terakhir Pak Gubernur, Banten kan udah mengeluarkan larangan buat sekolah menyelenggarakan studi tour keluar. Ya. Kemudian soal study tour, kemudian program-program yang dijalankan ini tidak beda jauh lah dengan Jawa Barat begitu. militer. Nah, apakah nantinya Banten sendiri akan memberlakukan itu
apa pembinaan bagi siswa yang bermasalah di barak militer juga Ya. atau ada metode lain, Pak? Oke, pertama terkait dengan larangan melaksanakan studi tur ke luar daerah. Ya, saya bertegas di sini larangan melaksanakan studi tur ke luar daerah untuk sekolah-sekolah yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Banten, yaitu SMK dan SMA dan SMK. Hal ini kami lakukan karena terkait dengan studi tur ini kalau keluar daerah itu biayanya besar dan pasti akan dibebankan kepada orang tua siswa, dan dalam kondisi saat ini saya berpendapat untuk tidak melaksanakan studi tur keluar daerah. Untuk ke wilayah Banten ya dipersilakan karena pasti biayanya lebih terjangkau. Dan terkait dengan program membawa anak-anak ke barak itu adalah program yang dilaksanakan oleh Kang Deddy Mulyadi, dan saya menghargai dan mengapresiasi, dan saya sedang mengamati ya, karena kita perlu mengkaji karena itu nanti akan terkait dengan banyak hal ya, dan koordinasi-koordinasi yang harus terjalin agar programnya berkesinambungan. Tapi apa yang dilakukan Kang Deddy menurut saya adalah sesuatu yang sebuah terobosan, dan kami akan bersama-sama nanti mengkaji. Jadi kita berterima kasih Kang Deddy. Kang Deddy nanti bagaimana hasilnya kita akan, kalau perlu kita konsultasi sama beliau. Siap. Ya, kasih. Siap. Makasih banyak.